Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, ya pun, salam olahraga jaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reilana Felicia Fania Zarah Nur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian komprehensif saya yang berjudulkan Model Latihan Kecepatan Speed Futsal pada Ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR AIFO selaku Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Muhammad Fajril Rivaldo MPD AIFO P selaku Sekretaris, dan yang terhormat kepada Bapak Johan Siswoyo MPD selaku Penguji Utama. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Latihan futsal di SMA Negeri 6 Bandar Lampung masih berfokus pada teknik dasar, dengan kurang perhatian pada kecepatan dan akselerasi pemain. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model latihan kecepatan futsal yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan fisik dan kesiapan mental pemain. Identifikasi masalah. Yang pertama ada keterampilan teknik kecepatan speed yang belum maksimal pada saat melakukan game. Yang kedua, belum adanya model latihan teknik kecepatan speed yang memudahkan siswa untuk menguasai teknik kecepatan speed. Yang ketiga ada latihan penguasaan teknik dasar kecepatan speed masih dilakukan secara konvensional. Rumusan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan penguasaan teknik kecepatan futsal dan mengembangkan produk awal model latihan kecepatan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Yang kedua, melakukan uji coba ahli, kelompok kecil dan kelompok besar untuk mengevaluasi efektivitas model latihan teknik kecepatan dalam meningkatkan penguasaan keterampilan kecepatan siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan penguasaan teknik kecepatan futsal pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung dan mengembangkan produk model latihan teknik kecepatan yang efektif. Yang kedua, melakukan uji coba produk model latihan kecepatan futsal untuk meningkatkan keterampilan siswa termasuk uji coba ahli, kelompok kecil, dan kelompok besar di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini mengembangkan model latihan kecepatan speed untuk memperbaiki penguasaan teknik futsal dan menjadi referensi latihan bagi tim futsal. Manfaat praktis, penelitian ini memberikan wawasan, referensi latihan, dan metodologi untuk peningkatan prestasi futsal baik bagi peneliti, ekstrakurikuler, pelatih, maupun program studi pendidikan jasmani. Bab 2. Tinjauan pustaka. Model. Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambing lain. Sulistianta Heru 2020. Latihan. Latihan adalah proses terstruktur dan berulang untuk meningkatkan keterampilan fisik, teknik, dan mental. Dalam olahraga, latihan bertujuan untuk memperbaiki pola gerakan dan efisiensi dalam melakukan tugas tertentu, dengan prinsip pembelajaran motorik seperti pengulangan, spesifikasi, dan progresi. Model latihan. Model latihan adalah pendekatan terstruktur untuk merancang program latihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, fisik, dan mental atlet. Model ini mengatur struktur, jenis intensitas, dan durasi latihan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan individu. Kecepatan atau speed. Kecepatan dalam futsal meliputi kemampuan berlari cepat, reaksi, akselerasi, dan daya tahan kecepatan. Kecepatan sangat penting dalam permainan futsal, terutama dalam sprint, reaksi terhadap situasi, dan kemampuan bergerak cepat di ruang sempit. Permainan futsal. Futsal adalah olahraga beregu yang cepat dan dinamis, membutuhkan teknik dan kerjasama tim tinggi. Permainan ini berkembang pesat sejak diciptakan pada 1930 oleh Juan Carlo Ceriani di Uruguay, dan kini menjadi populer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Prasarana permainan futsal. Lapangan futsal memiliki ukuran panjang 25-42 meter dan lebar 18-25 meter, dengan gawang berukuran 2x3 meter. Bola futsal berukuran nomor 4 dengan keliling 62-64 cm. Jumlah pemain di tiap tim maksimal 5 orang dengan 1 penjaga gawang dan pergantian pemain bersifat tak terbatas. Gerakan dasar futsal. Gerakan dasar futsal mencakup teknik-teknik seperti passing, kontrol, dribbling, chipping, dan shooting yang harus dikuasai pemain untuk bermain efektif. Keberhasilan dalam futsal bergantung pada penguasaan teknik dasar ini serta fisik dan mental pemain. Ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas di luar jam pelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi siswa dalam berbagai bidang, termasuk olahraga, seni, dan kepemimpinan. Kegiatan ini membantu siswa mengasah keterampilan sosial, disiplin, dan kerjasama yang penting dalam kehidupan. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirajuddin Mukhtar 2018 dengan judul pengaruh latihan SAQ, Speed, Agility, Quickness terhadap peningkatan kecepatan dan kelincahan pada pemain sepak bola Mogen tahun 2018. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Excel Febrian Sinaga Mukhtar 2022 dengan judul model latihan kecepatan pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA di Jakarta. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufik 2021 dengan judul pengembangan variasi latihan kecepatan reaksi penjaga gawang futsal. Rangka berpikir masalah awal. Yang pertama, performa kecepatan siswa kurang optimal. Yang kedua, latihan yang dilakukan belum spesifik untuk kebutuhan futsal. Analisis kebutuhan. Yang pertama ada tes fisik awal, kecepatan akselerasi dan kelincahan. Yang kedua ada observasi dan wawancara yang pelatih. Pengembangan model. Yang pertama ada latihan berbasis interval dan kelincahan. Yang kedua ada simulasi permainan futsal. Implementasi model. Yang pertama ada performa kecepatan siswa yang kurang optimal. Yang kedua ada latihan yang dilakukan belum spesifik untuk kebutuhan futsal. Hasil akhir, peningkatan kecepatan dan performa bermain futsal siswa. Identifikasi masalah. Peningkatan dalam kecepatan sprint, akselerasi, dan kelincahan. Yang kedua, performa bermain futsal yang lebih optimal, termasuk kemampuan mengejar bola, bergerak cepat dalam serangan, dan bertahan. Yang ketiga, meningkatnya motivasi siswa untuk berlatih secara rutin karena model latihan yang menarik dan bervariasi. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian, penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Desain penelitian, pengembangan rancangan latihan berdasarkan hasil analisis merancang model latihan kecepatan yang mencakup jenis latihan, intensitas, durasi, frekuensi, serta progresi latihan. Variabel penelitian, variabel independen, model latihan kecepatan, speed yang diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Variabel dependen, kecepatan pemain futsal yang diukur berdasarkan waktu tempuh pada tes kecepatan, serta peningkatan performa pemain dalam pertandingan futsal. Sumber data. Yang pertama peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat untuk mengetahui kebutuhan penelitian. Yang kedua, pelatih futsal. Sumber data pelatih futsal dalam penelitian ini dilakukan pada saat analisis kebutuhan. Yang ketiga, ahli akademisi. Sumber data ahli akademisi futsal diambil dari unsur perguruan tinggi dengan kualifikasi pengampu mata kuliah futsal dan kondisi fisik. Yang keempat, atlet futsal. Siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Sampel penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler dengan jumlah 20 siswa yang terdiri dari 20 siswa putra. Waktu penelitian dan tempat penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun ajaran 2025. Waktu penelitian ini dilaksanakan lebih kurang 3 minggu mulai bulan September sampai dengan Oktober 2025. Instrumen penelitian. Observasi. Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati perilaku subjek dalam situasi tertentu. Wawancara. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi proses latihan ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Kuesioner campuran. Yang pertama kuesioner untuk ahli futsal dan yang kedua kuesioner untuk atlet futsal. Instrumen tes kecepatan. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpresentasikan hasil pengukuran waktu ke dalam bentuk angka, sehingga data dapat dianalisis secara kuantitatif. Skala Likert digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, bukan sebagai alat ukur waktu, melainkan sebagai sarana untuk memudahkan proses pengkategorian perhitungan skor dan analisis hasil tes kecepatan. Kategori sangat baik, skor Likert 5. Baik, skor Likert 4. Cukup, skor Likert 3. Kurang, skor Likert 2. Sangat kurang, skor Likert 1. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik observasi.
digunakan untuk memperoleh informasi kondisi latihan ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Uji coba tahap 1 kelompok kecil, uji coba tahap 2 kelompok besar. Yang kedua, wawancara. Dipergunakan untuk mengumpulkan data kondisi tentang proses latihan teknik kecepatan, speed, ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Yang ketiga, ada kuesioner. Digunakan untuk mengumpulkan data penilaian kelayakan produk dari para ahli serta pendapat dari mahasiswa pengguna produk. Teknik analisis data dan uji efektivitas model. Teknik analisis data yang digunakan dalam model latihan kecepatan adalah teknik analisis deskriptif presentasi. P sama dengan X per XI dikali 100%. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah desain model telah diterapkan dengan baik dan benar, dan seberapa efektif hasil penerapan model terhadap tujuan penelitian ini. Presentase 80% sampai 100% keterangan valid digunakan. 60% sampai 79% cukup valid digunakan. 50% sampai 59% kurang valid digunakan. Di bawah 50% tidak valid digunakan. Implementasi model. Implementasi produk pengembangan latihan kecepatan speed dalam futsal dapat diterapkan setelah dinyatakan layak dan efektif, dan dapat digunakan di tingkat universitas, sekolah, dan tempat latihan futsal pada proses latihan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pengolahan data berdasarkan validasi ahli. Ahli materi, sigma sama dengan skor maksimal yang didapat per skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 35 per 35 kali 100%. Sigma sama dengan 100%. Ahli pembelajaran, sigma sama dengan skor maksimal yang didapat per skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 47 per 50 dikali 100%. Sigma sama dengan 94%. Ahli bahasa, sigma skor maksimal yang didapat per skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 34 per 35 kali 100%. Sigma sama dengan 97,14%. Ahli media, sigma sama dengan skor maksimal yang didapat per skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 35 per 35 kali 100%. Sigma sama dengan 100%. Rekapitulasi nilai. Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari keempat ahli, yaitu ahli materi, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media, diperoleh nilai rata-rata sebesar 97%. Nilai ini menunjukkan bahwa model-model latihan kecepatan speed futsal yang dikembangkan dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai perangkat pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Ahli futsal presentasi 100%, ahli pembelajaran presentasi 94%, ahli bahasa presentasi 97,14%, ahli media 100%, rata-rata 97,41%. Data hasil tes skala kecil. Berdasarkan tabel di samping, hasil uji coba tes skala kecil yang melibatkan 10 peserta diperoleh rata-rata nilai sebesar 65,60, dengan skor tertinggi mencapai 42 dan skor terendah sebesar 18. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah menunjukkan performa yang baik terhadap model latihan yang dikembangkan. Data hasil tes skala besar. Dari tabel di samping, berdasarkan hasil uji coba tes skala besar yang melibatkan 20 peserta, diperoleh rata-rata nilai sebesar 67, dengan skor tertinggi sebesar 45 dan skor terendah sebesar 18. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mampu mengikuti model latihan yang dikembangkan dengan baik. Hasil uji coba tes skala kecil. Hasil penyebaran angket uji coba kelompok besar yang melibatkan 10 responden, diperoleh rata-rata presentasi hasil dari uji coba kelompok besar yang melibatkan 10 orang peserta adalah sebesar 83%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk model latihan yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid dan layak untuk digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Kemudahan, skor minimal 40, skor maksimal 160, skor hasil 138, dengan presentase 86,25%. Kemenarikan, skor minimal 40, skor maksimal 160, skor hasil 133, presentase 83%. Kebermanfaatan, skor minimal 40, skor maksimal 160, skor hasil 139 dengan presentase 86,87%. Keamanan, skor minimal 40, skor maksimal 160, skor hasil 129 dengan presentase 80,62%. Total, skor hasil 539 dengan presentase 83%. Hasil uji coba tes skala besar.
Hasil penyebaran angket uji coba kelompok besar yang melibatkan 20 responden diperoleh rata-rata presentasi hasil dari uji coba kelompok besar yang melibatkan 20 orang peserta adalah sebesar 82%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk model latihan yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid dan layak untuk digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Kemudahan, skor minimal 80%, skor maksimal 320, skor hasil 419 dengan presentasi 87%. Kemenarikan, skor minimal 80, skor maksimal 320, skor hasil 393, presentase 81%. Kebermanfaatan 80%, skor maksimal 320, skor hasil 401 dengan presentase 83%. Keamanan, skor minimal 80, skor maksimal 320, skor hasil 381, presentase 79%. Total skor hasil 1594 dengan presentase 82%. Pembahasan. Mengacu pada pendekatan tersebut, penulis dalam penelitian ini mengembangkan suatu produk berupa model-model latihan kecepatan, speed dalam futsal yang ditunjukkan bagi siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan latihan spesifik yang selama ini belum difasilitasi secara optimal dalam kegiatan ekstrakurikuler. Melalui hasil observasi langsung yang dilakukan penulis pada pelaksanaan ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 6 Bandar Lampung, ditemukan berbagai kendala dalam proses latihan. Salah satu yang paling mencolok adalah kurangnya variasi latihan kecepatan yang diterapkan pelatih. Metode pelatihan yang digunakan cenderung monoton, yaitu dengan memberikan instruksi dan contoh gerakan secara serentak kepada seluruh siswa. Pendekatan seperti ini membuat sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami instruksi secara utuh, sehingga banyak dari mereka yang melakukan gerakan secara kurang tepat. Kesimpulan, model latihan kecepatan speed futsal yang dikembangkan dalam bentuk buku panduan dinyatakan valid dan layak digunakan berdasarkan hasil validasi ahli dengan rata-rata nilai 97,41%. Pengembangan model dilakukan melalui tahapan Research and Development R&D Borg&Gal, mulai dari analisis kebutuhan hingga uji coba kelompok kecil dan besar. Hasil uji efektivitas menunjukkan bahwa penerapan model latihan mampu meningkatkan kemampuan kecepatan siswa. Siswa memberikan respon sangat positif karena latihan mudah dipahami, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan pemain futsal. Secara keseluruhan, model latihan kecepatan futsal layak, efektif, dan dapat digunakan sebagai pendoman latihan bagi siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Saran, yang pertama bagi pelatih futsal, model latihan dapat digunakan sebagai alternatif latihan kecepatan agar proses latihan lebih efektif dan variatif. Yang kedua, bagi siswa ekstrakurikuler, siswa diharapkan mengikuti latihan dengan disiplin, konsisten, dan teknik yang benar, serta menjaga kebugaran fisik. Yang ketiga, bagi pihak sekolah, sekolah diharapkan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti kun, feeder, stopwatch, dan fasilitas lapangan yang memadai. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas sampel, mengkaji aspek fisik lain, kelincahan, daya tahan, kekuatan, serta mengintegrasikan teknologi atau media pembelajaran. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.